wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan channel Rembuk Tua. Semoga kisah legenda Naya Sentika dari daerah Blora, Jawa Tengah episode 2 ini bisa menambah wawasan dan memberikan hikmah yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ia menyamar dengan membawa sayuran dan hasil bumi lainnya sehingga ia dikira petani yang akan menjual hasil buminya ke pasar. Ki, saya harus pergi dari desa ini karena musuh pasti masih mengejar saya. Nanti kalau saatnya tiba, saya pasti akan kembali dan meminta dukungan Kito Inah. Tentu, berhati-hatilah. Selagi kau pergi, aku akan berusaha mengumpulkan masyarakat untuk berjuang melawan penjajah. Semoga berhasil. Terima kasih, Ki. Selagi Kito Inah berusaha mengajak orang-orang di desanya untuk ikut berjuang, Naya Sentika meneruskan pengembaraan. Ia berusaha tidak lama berdiam di suatu tempat karena musuh masih mengejarnya. Ia berpindah-pindah tempat untuk mengelabui musuh. Pengembaraan Sentika tidak hanya untuk bersembunyi, tetapi juga untuk mengamat-amati gerak-gerik musuh dan menyusun strategi. Selain itu, ia juga berusaha untuk membangun kekuatan kembali setelah pasukannya kocar-kacir karena banyak yang gugur dalam peperangan yang lalu. Berbagai tempat dan pedesaan telah ditemui Naya Sentika dalam perjalanannya. Sebagian disinggahi, sebagian lagi hanya dia lewati. Ia mengedepankan kewaspadaan diri, jangan sampai memasuki wilayah tempat musuh telah siap menanti. Bukan hanya Belanda yang ia waspadai, tetapi juga warga pribumi. Saat itu kawan dan lawan sulit untuk dibedakan, yang menentang dan yang mendukung sepenuh hati juga susah teramati. Naya Sentika tak mau ambil risiko terlalu tinggi. Sebelum maksudnya tercapai, ia tak ingin keberadaannya diketahui. Oleh karena itu, berpindah-pindah tempat dalam waktu singkat terus ia jalani dalam pengembaraannya. Sampailah pengembaraannya di Desa Kembang. Namun, Naya Sentika merasa kurang aman di desa ini. Memang kadang-kadang Naya Sentika sekadar mengandalkan perasaan dan nalurinya, tetapi itu sudah terbukti berulang kali mampu menyelamatkan dirinya. Kali ini pun ia mengikuti apa kata hati dan nalurinya. Rasa tak aman dan tak nyaman itu pasti bukan tanpa alasan. Ia lalu meninggalkan desa tersebut dan pergi mengembara lagi hingga ke sebuah desa di lereng Gunung Butak. Tak berapa lama, ia merasa cocok dengan lurah desa tersebut karena memiliki pendapat dan tujuan yang sama juga dengan dirinya. Oleh karena itu, ia merasa tenang tinggal di desa itu. Desa itu berada di lereng gunung yang jauh dari keramaian sehingga ia merasa aman. Sentika mendapatkan teman hidup seorang gadis anak petani yang bernama Tomiah. Sentika dapat menyembunyikan diri sambil menyamar di ladang milik mertuanya. Ia rajin membantu mengurus ladang mertuanya tersebut. Selagi dalam persembunyian, Sentika menyamar sebagai seorang guru atau orang bijak. Keberadaannya sebagai guru makin hari makin dikenal oleh masyarakat sekitar. Naya Sentika dikenal sangat pandai dan bijaksana. Hal ini menyebabkan banyak penduduk sekitar datang berguru kepadanya dan meminta nasihat. Lambat laun makin banyak murid yang berguru kepadanya. Selain menjadi guru, Naya Sentika bekerja di sawah dan ladang milik mertuanya. Ia juga membeli beberapa kerbau untuk diternakan. Karena dipelihara dan diberi makan dengan baik, kerbau-kerbau tersebut tumbuh besar dan berkembang biak. Naya Sentika bekerja keras mengumpulkan uang dengan tujuan sebagai persiapan biaya jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam perjuangan. Ternak-ternak piaraan Sentika dikumpulkan dan dipelihara di dusun Ningser bersama pengikutnya yang bernama Beja. Di balik kerja keras dan samarannya tersebut, Naya Sentika merasa belum tenang. Sebagai pejuang sejati, semangatnya masih berkobar untuk melanjutkan cita-citanya mengusir penjajah Belanda dari bumi Pertiwi. Pada suatu hari ia bermimpi seolah-olah bertemu dengan seorang pertapa yang bernama Kimoro.
Dalam mimpi itu ia diperintahkan untuk bertapa atau bersemadi di suatu tempat agar kelak bisa mencapai cita-citanya. Berkatalah Kimuro dalam mimpinya tersebut, "Sentika, sebelum kau melanjutkan perjuanganmu, carilah suatu tempat yang sepi dan bertapalah di sana. Sendiri saja, jangan mengajak siapapun." "Mengapa aku harus bertapa dahulu sebelum berjuang, Ki?" tanya Naya Sentika dalam keheranan. "Kamu harus bertapa dulu di Bukit Gempol untuk mengetahui waktu perjuangan yang tepat," tegas Kimuro. "Mengapa harus menunggu lagi? Bukankah rakyat sudah lama menunggu dan makin menderita?" Naya Sentika bertanya. "Itu betul. Namun, sekarang belum waktu yang tepat untuk berjuang. Kamu harus bersabar agar perjuanganmu berhasil." "Baiklah, Ki. Bagaimana nantinya aku mengetahui waktu perjuangan yang tepat, Ki?" tanya Naya Sentika lagi. "Ku beri kau sebuah genuk, gentong atau jambangan besar. Genuk ini sebagai penanda waktu. Letakkanlah genuk ini dengan cara tertelungkup. Jika genuk itu sudah terbalik atau tengadah sendiri, waktu perjuanganmu sudah tiba. Selain itu, ku beri kau beberapa peralatan lainnya sebagai bekal perjuanganmu kelak. Ini kuberikan padamu sebuah payung dan sehelai sapu tangan." "Payung dan sehelai sapu tangan? Benda-benda ini untuk apa, Ki?" tanya Sentika kebingungan. Ia merasa bingung dan bertanya-tanya apa gunanya sebuah payung dan sehelai sapu tangan dalam perjuangan. Payung dan sapu tangan itu sepertinya lebih cocok diberikan pada kaum perempuan karena menunjukkan ketidakmampuan menahan panas dan hujan serta kekhawatiran pada keringat yang jatuh bercucuran. "Oh, payung dan sapu tangan ini dapat kau gunakan sebagai senjata. Kelak kau akan tahu kegunaannya. Simpanlah baik-baik. Jangan sampai hilang," pesan Kimuro dalam mimpi tersebut. Naya Sentika merasa mimpi tersebut seperti nyata adanya. Bahkan, ia tidak bisa membedakan apakah yang baru saja dialaminya adalah mimpi atau kejadian nyata. Akhirnya, ia terbangun karena mimpinya tersebut. Ketika terbangun, ia merasa heran karena benda-benda yang didapatkannya dalam mimpi ternyata benar-benar ada di hadapannya. Ia yakin bahwa mimpinya tersebut bukanlah mimpi biasa, melainkan semacam wasiat atau amanah yang harus dilaksanakan. Mimpi yang dialaminya bukan sembarang mimpi. Bukan titioni atau mimpi yang terjadi sebelum tengah malam dan tak ada maknanya sama sekali. Bukan pula gondoyoni atau mimpi antara tengah malam hingga dini hari yang sekedar refleksi alam bawah sadar cerminan kekuatan rohani pribadi. Mimpinya itu merupakan puspa tajam karena terjadi antara dini hari hingga menjelang fajar. Mimpi puspa tajam dipercaya sebagai mimpi yang bersumber dari penguasa alam yang maha gaib. Seaneh apapun perintah yang diterimanya dalam mimpi tersebut, Naya Sentika meyakini kebenarannya. Oleh karena itu, ia lalu berniat untuk bertapa di tempat sebagaimana yang ditunjukkan dalam mimpinya. Sebelum pergi bertapa, Naya Sentika menitipkan segala miliknya kepada istri dan seorang pengikutnya yang bernama Beja. Ia meminta Beja memelihara segala apa yang ia kumpulkan itu dengan sebaik-baiknya karena pada kemudian hari akan sangat bermanfaat. Selanjutnya, ia berpamitan kepada murid-muridnya akan berangkat ke Bukit Gempol untuk bertapa. Namun, Naya Sentika tidak mengungkapkan tujuannya bertapa. Ia hanya mengatakan bahwa semadi akan dilakukan dengan menghadap sebuah genuk yang diletakkan menelungkup. Apabila posisi genuk tersebut sudah menengadah, berarti permohonannya terkabul. Ia pergi bertapa dengan membawa 3 barang pusaka tersebut. Meski dihinggapi rasa penasaran tentang rencana Naya Sentika, para muridnya tak berani menanyakannya lebih lanjut. Mereka hanya mengamati saja saat Naya Sentika membawa serta genuk, payung, dan sapu tangan bersamanya. Sebagian di antara mereka saling berbisik mengira-ngira maksud Naya Sentika yang sesungguhnya. Sebagian lagi sekadar patuh kepada Naya Sentika guru mereka tanpa mempertimbangkan lebih jauh. Sepeninggal Sentika bertapa,
kedua adik Tomyah yang bernama Budi dan Bluntang sangat gembira. Keduanya memiliki sifat yang kurang terpuji, tamak, dan terlalu mementingkan diri sendiri. Tak heran rencana mereka pun keji. Mereka pikir dengan kepergian Naya Sentika, mereka akan dengan mudah mendapatkan harta tinggalan yang cukup banyak dari kakak iparnya. Sementara itu, berhari-hari, berbulan-bulan, Naya Sentika melakukan pertapaan sambil menunggu saat yang tepat. Seperti yang sudah dipesankan oleh Kimuro, ia harus bersabar menunggu hingga genuknya membalik sebagai pertanda saatnya perjuangan dimulai. Kesempatan tersebut akan dimanfaatkan Budi dan Bluntang untuk menikmati kekayaan kakak iparnya. Hingga pada suatu hari, hasil panen Sentika di ladang yang ditunggu Beja diambil paksa oleh Budi dan Bluntang. Walaupun Beja sudah melarangnya, Budi dan Bluntang tidak menghiraukannya. Budi dan Bluntang membuat Beja tidak berdaya. Ketika Beja tidak berdaya, Budi dan Bluntang dapat dengan mudah memanen seluruh tanaman Naya Sentika. Padahal, hasil tanaman 20 itu akan digunakan untuk keperluan perjuangan pada kemudian hari. Akibat pengeroyokan itu Beja terkapar. Pingsan beberapa saat lamanya. Saat siuman, Beja merasa sakit di sekujur tubuhnya. Ia butuh waktu untuk memulihkan tenaganya. Setelah agak bertenaga, Beja tertatih-tatih datang ke rumah Tomyah dengan masih berlumuran darah akibat luka di sekujur badan. Melihat hal itu, istri Naya Sentika sangat terkejut. Ia pun segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu mengetahui duduk persoalannya, Tomyah sangat marah kepada kedua adiknya yang sudah keterlaluan dan tidak tahu diri. Keduanya tidak pernah mau membantu bekerja, hanya bermalas-malasan. Malah ternyata sepeninggal Naya Sentika bertapa, Budi dan Bluntang memiliki niat licik untuk menguasai hasil panennya. Tomyah mendatangi kedua adiknya. Ia meminta keduanya mengembalikan panenan tersebut. Namun, ternyata panenan tersebut sudah dijual dan hasil penjualannya sudah habis mereka gunakan untuk berfoya-foya. Tomyah makin marah karena kerja keras dirinya, suaminya, dan Beja habis sia-sia. Oke, segitu dulu buat episode kali ini. Tapi tunggu dulu, di episode selanjutnya, kita bakal bahas sesuatu yang lebih seru dan pastinya nggak boleh kalian lewatkan. Kira-kira, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian jadi yang pertama tahu saat episode berikutnya tayang. Jangan sampai ketinggalan, karena ini bakal lebih seru, lebih mendalam, dan pastinya penuh kejutan. Sampai jumpa di episode berikutnya.